welcome to Podcast Puswiku. Nah, di sini saya sebagai host bernama Cesha Putri Utamin dari kelas 10 Kecantikan 1. Dan saya Dodi Wardani dari kelas 10 Kuliner 5. Kalau kemarin-marin kita udah membahas jurusan perhotelan, kuliner, serta kecantikan, untuk hari ini nih kita akan membahas tata busana ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mengundang wawancara. Di sini ada ibu dan kakak kelas kita. Nah, di sini kita akan mempersilakan untuk ibu memperkenalkan diri dan kakaknya juga. Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati, biasa dipanggil Ibu Nur. Oke, Nur Nah, kan untuk kakaknya. kakaknya, Perkenalkan, nama saya Ivanda dari kelas 12 Tata Busana 1, biasa dipanggil Dea. Ibu apa kabar Nur. nih hari ini nih? Alhamdulillah, sehat ya Dek. Bagaimana perasaannya diundang di podcast ini, Iya, Bu? perdana ya Bu. Perdana, bagai kejatuhan durian. Durian runtuh. Kaget gitu. Kaget, plus deg-deg. Nervous ya, Dek. Bu. Enggak sih, Oh, enggak. enggak. Tetap pede gitu. Iya. Insya Allah. Nah, langsung aja nih. Nah, sebelum podcast nih, tadi tuh kami bertanya-tanya, Bu, jurusan busana itu apa, cuma menjahit atau Atau ada ada hal lainnya hal lain gitu, Bu? dipelajari gitu? Boleh dijelaskan, Ibu? Berarti selama ini mungkin ya, Mm-mm. mungkin kalau kita bilang busana, yang terbayang itu menjahit. Iya. Padahal nih, Tidak kalau hanya pengen itu tahu ya, Bu. iya. Padahal di busana itu nih Dea nih, murid saya yang jago. Itu dimulai dari desain. Oke. Masalah desain, kadang orang tuh bawa kain dulu atau minta desain dulu. Nah, dari desain atau bahan itu ada mengambil ukuran. Apa tuh mengambil ukuran? Jadi orang yang datang, kita ambil ukurannya, kita ukur-ukur tuh lingkar badannya berapa. Iya, biar pas ya Bu. Iya. Panjang lengannya berapa, lingkar pinggangnya berapa, baru kita bikin pola. Atau kalau di dunia industri itu ada yang bilang pattern ya deh, Oke. pattern atau mal. Nah itu, setelah pola jadi, kita tempelkan di bahan, baru kita menggunting atau cutting. Cutting. Nah setelah Oke. itu cutting selesai, beri tanda, lalu baru dijahit. Sewing. Jadi nggak cuman hanya menjahit ya yang kayak orang-orang tahu. Oke. Tidak, nanti kan ada hasilnya saja, nanti kan dari menjahit itu jadi operator jahit, misalkan Oke. outputnya Iya. nanti ada desainer seperti itu. Jadi nggak hanya Nggak hanya jahit. menjahit. Iya, itu mah kecil Kecil banget. banget ya. Kan orang Iya. mikirnya kalau masuk tata busana tuh lah paling cuman ngejahit Menjahit. gitu. Kasihan ya, Dek. Ternyata Padahal sebelum nggak jahit gitu. ada Iya. desainnya. Oh, iya, Ada betul. prosesnya dong ya. Dan untuk sekarang kalau desain maupun pola itu sudah ke digital. Oke. Berarti Iya. bukan yang manual ya Ibu. Bukan, manual juga kita berikan, tetapi yang digital sekarang lebih diutamakan. Sehingga lulusan kita nanti kalau digital di perusahaan garment atau di butik itu sudah desainnya sudah oke, Bagus. digital dan polanya juga digital yang disebut CAD. Seperti itu. Berarti juga selain ada ngedesain manual, juga kita bisa ngedesain secara digital. Digital. Biar kita bisa dua-duanya gitu. Iya, Iya, nggak kasihan cuma kan satu. lulus baru Iya. bisanya Bisanya manual. satu. Iya. Iya. Kita labnya ada. Oke. Sangat lengkap terlihatnya. Iya. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya nih, pertanyaan untuk Kakak Dea. Nah, di sini Kakak Dea tuh masuk jurusan tata busana itu alasannya apa sih, Kak? Alasan utama saya yaitu saya suka sama dunia fashion ya. Oke. Karena suka ya. Iya, Pas berarti banget ini. Terus juga kebetulan orang tua saya memiliki usaha di bidang busana juga. Oh, gitu. Kayak butik gitu ya, Kak? Lebih ke konveksi. Oh, konveksi. Oke. Melanjutkan itu ya berarti. Iya, ya. untuk melanjutkan itu juga. Keren, punya semangatnya. Iya, benar, Kak. Nah, untuk menunjang fasilitas belajar mengajar, fasilitas yang disediakan itu apa aja, Bu, di jurusan busana? Di busana untuk ruangannya kita punya 5 lab. Oke. Lab busana, jadi ada ruang busana 1, ruang busana 2 sampai ruang busana 5. Lalu yang selanjutnya kita disediakan dari sekolah, fasilitas dari sekolah. Ada lab komputer di situ yang sudah terinstal dengan Rispis
Itu untuk pembuatan pola CAD, baru tahu ya karena Iya. cantikannya. Iya, Bu. Jadi baru Itu tahu. CAD dan nanti ada lagi insya Allah ke depan akan kita install dengan yang terbaru, yang terbaru. Jadi lebih update ya, Bu. Iya, kita harapkan anak-anak busana tidak ketinggalan zaman terutama digitalnya. Selalu mengikuti arus Nah globalisasinya. itu dia. Nah, di sini nih selama belajar di Tata Busana ini pasti ada suka dukanya dong Kak Dea. Nah, kita di sini mau tahu ya Dodi. Oke. Apa suka dukanya selama Kak Dea belajar di Tata Busana ini? Untuk suka dukanya pasti banyak banget ya. Iya dong. Pasti. Untuk Dukanya jangan kebanyakan. Untuk sukanya pasti seperti dari saya yang tidak bisa membuat pola, tidak Jadi bisa bisa. menjahit, tidak bisa mendesain, sekarang jadi bisa. Jadi kayak Oke. nggak nyangka aja ya Kak. Bu guru baik banget loh. Ngajarin saya dari saya tidak bisa. Sweet banget jadi ya. bisa. Untuk dukanya itu pasti Capek belajar nggak langsung bisa ya. Pasti Iya. kita harus ada usaha. Ada seperti proses gitu. Ada proses. mengukur, kita harus benar-benar tepat ukurannya. Kalau nggak tepat nanti kita bisa Ngulang kurang puas. lagi. Jadi harus benar-benar tepat banget buat Tepat, iya. ngukur biar pas dikenakan di badan itu aman sama Fit banget. fit. Aman. Bisa tidak bisa dipakai deh ya. Pernah salah ukuran bisa. Oh pernah salah ukuran. Jadi harus mulai dari awal lagi ya Bu. Iya, tapi kan ada solusi ya. Iya. Dek. Kalaupun tidak. Dan nanti kalau berhasil itu suatu suka sekali Iya, Kak. kayak, Rasanya kayak wah keren banget ya. nih bikin baju berhasil ya, jadi Bu guru dari nggak bisa sampai wah jadi iya, baju. bagus banget. Aku bisa. Iya. Nah, Ibu nih di tahun 2023 ini Bu sudah berapa lama mengabdi di SMK Negeri 3 Purwokerto? Ya nih, kita pengen tahu ya, Dot. Oke. Berapa lama ya? Berhitung yuk, berhitung. Saya itu masuk sini 1997. Oke. Oh, udah lama ya. Udah lama. Ayo ke hostnya. Berapa? Berhitung. Bingung nih. Sekitar ya, kurang lebihnya ya. Kalau lebih sedikit ya dimaafkan. Kalau Oke. kalau kurang sedikit juga Iya, dimaafkan. namanya juga 24. manusia ya, Bu. Iya. 24 tahun. 24 tahun. sudah lama ya, Dot ya. Iya, alhamdulillah. Ada 6 tadi. Udah nambah. Matematika dia. Oh, nah ini udah terkoreksi. Iya. Oke. Iya. Nah, di sini Ibu kan sudah 26 tahun ya, Bu. Nah, pasti ada best momennya ya, Bu. Nah, kita pengen tahu nih best momennya Ibu selama mengajar itu apa sih, Bu? Best momennya saya itu ketika mengajar. Saya itu kan selain mengajar kadang-kadang diberi amanah, diberi tugas untuk membimbing LKS. Ketika membimbing LKS dia itu jadi juara dan masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, bangga di banget sini. ya, Bu. Bangga. Aduh, didikan aku tuh. Itu sombongnya. Itu sombongnya. Tapi enggak sih, mudah-mudahan Iya. enggak sombong ya. Iya. Artinya itu suatu Bangga. kebanggaan bagi seorang guru, Guru. pembimbing Iya, di sini ya, bisa pembimbing membimbing dengan LKS. benar. Bisa maju ke level yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi itu sesuatu banget. Iya. Seperti itu. Jadi nggak nyangka ya, Bu, kayak udah membimbing terus anaknya nih jadi juara gitu ya. Hadiah terindah. Iya. Hadiah terindah itu bagi kita. Nah, untuk menjadi seorang guru busana nih Ibu, latar belakang pendidikan yang harus diikuti itu apa aja? Guru busana ya. Oke. Iya. Kalau pendidikan formal itu kita masuk ke UNIF atau perguruan tinggi yang memang kompetensinya ke sana. Kalau Oke. saya dulu dari IKIP, waktu itu masih IKIP Semarang, jurusannya Tata Busana. Tapi di sisi lain untuk menambah kompetensi guru, masa sih muridnya nanti lebih pinter dan Iya. ya itu sih harapan kita ya. Iya. Tapi ketika kita memberikan sesuatu ke siswa, kita kan harus sudah punya banyak dulu. Iya, banyak ilmu dulu Iya, ya, Bu, banyak sebelum dulu diberikan. sehingga kita mengikuti diklat. Diklatnya ya apa namanya? Yang ada hubungannya dengan busana. Busana. Seperti itu. Nah, untuk kakak dia nih, setelah lulus nih rencananya mau jadi apa, Kak? Nah, sebenarnya banyak banget ya. Ya, banyak banget Tapi planning ya, kayak Kak. langsung Tapi lulus. badannya cuma satu. Iya. Jadi insya Allah saya akan melanjutkan usaha orang tua saya Amin. di bidang busana. Ya, amin. Semoga Semoga sukses ya, sukses Kak. selalu. Nah, kita doain ya dari sini Oke. ada. Nah, tadi kan Kak Dea mau ngelanjutin usaha orang tuanya nih. Selain itu Ibu, prospek kerja di jurusan busana itu apa aja Bu? Prospek ya. Oke.
di busana itu dibekali untuk jadi desainer. Desainer itu tahu kan ya? Tahu. Yang merancang, membuat desain untuk kadang-kadang untuk artis, Iya. sebelum orang-orang untuk Ternama, pejabat, iya. orang-orang ternama seperti itu. Desainer. Ada lagi yang istilahnya tukang pola ya, bukan tukang insinyur ya, Iya. tukang pola. Polanya pola busana. Lalu bisa juga untuk pengusaha. Jadi kita memang mencipta wirausaha. Wirausaha yang nanti peluangnya di butik. Jadi dia bisa bikin butik, atelier dan lain sebagainya. Lalu yang paling yang paling minim itu misalkan di garment atau di apa, dia operator. Itu paling minim. Selebihnya itu kan lebih dari operator. Iya. Jadi prospek kerjanya itu luas banget Ibu. Luas banget sebetulnya. Dan bagi jangan khawatir lulusan busana itu tidak punya pekerjaan. Banyak banget Pasti lowongan. banget. Iya, banyak Dia banget punya gunting satu sama mesin jahit satu, dia bisa hidup dari mulai lulus sampai dengan dia nenek-nenek atau kakek-kakek selama masih punya Iya. tenaga. Iya, itu sudah modal. Jadi enggak sama sekali tidak ada peluang untuk nganggur. Oke. Iya. Asal dia mau berusaha. Nah, iya betul. Oke. Nah, di sini menurut Kakak Dea, skill atau kemampuan apa sih yang menurut Kakak Dea itu penting banget? Untuk skill semuanya penting ya, dari Iya. mengukur, Cutting. mendesain, membuat pola, merancang busana, lebih ke melihat customer juga. Kita harus Oke. bisa mengerti Iya. customer itu inginnya yang Mencocokkan seperti ya, apa iya. sih gitu. Kita harus bisa tahu apa yang customer mau gitu. Kita harus bisa Jadi- mewujudkan yang customer bayangin. Iya, jadi agar hasilnya juga puas ya. Juga puas, juga bisa langganan. Iya. Jadi ditambahkan ya, jadi kemampuan itu komprehensif ya deh. Itu harus dimiliki semua. Harus dimiliki semua. Jadi tidak hanya menjahit, hanya bisanya di sini, itu nggak Iya, akan jadi nggak- baju. nggak akan jadi, Iya, ya. iya. Pelanggan tidak akan puas. Oke. Nah, di SMK Negeri 3 Wortoben, Bu, ada berapa guru produktif busana selain Ibu di sini? Kalau selain ibu ada 9. Oke. Kalau dengan ibu berarti 10. 10. Iya. Iya, ada 10 dan alhamdulillah itu kompetensinya memang kompetensi busana. Jadi insya Allah mereka bisa memberikan bekal ke tata busanaan yang maksimal, Maksimal, ke siswa. Nah, sebentar lagi ini kan BPDB ya, Bu. Nah, di sini kita tuh pengen tahu ya, Dot, kuota untuk peserta didik tata busana itu ada berapa sih, Bu? Kalau untuk siswa baru berarti di kelas 10 ya? Iya, Kelas betul. 10 kuotanya 4 kelas, busana 1, busana 2, busana 3, busana 4. Empat. Masing-masing kelas 36. 36. Yang sekarang kelas 11, kelas 12 juga tiap tingkatnya itu 4. Jadi keseluruhan sekarang ada 3 tingkat kali 4 kelas, jadi 12 ya. 12, Iya, untuk busana. Jadi banyak banget peluang Iya, buat banyak. kalian masuk untuk Iya sini. nih, yang mau masuk ya sebentar lagi kan masuk ke SMK kan ya. Dengar-dengar nih, Iya Kak nih. Dea. Jadi Ternyata ketua- itu jadi ketua OSIS, OSIS. ya. Oke. Boleh dong diceritain Gimana tuh prosesnya? Pasti kan nggak semulus itu dong ya, Oke, Dot. dari banyaknya siswa kok bisa kakak Kan jadi yang kepilih. Pasti Keren ada banget hal sih. spesial di Iya. dalamnya. Untuk adik-adik yang mau masuk sini nih ya, buat kesempatan buat kalian buat jadi OSIS itu mudah, asal kalian semangat aja. Nanti pasti waktu kalian PPDB, kalian MPLS, pasti kalian nanti ada kakak-kakak kelas kalian yang bakal mempromosikan. Jadi nanti itu ada beberapa proses seleksi yang bakalan mencari dari banyak siswa yang mendaftar. Nanti pasti kita cari yang terbaik begitu. Oke. Untuk menciptakan suasana OSIS yang lebih baik, Lebih baik. supaya sekolah bisa memiliki event yang banyak Iya. dan Oke. asik. Berarti harapannya lebih maju ya dia. Iya. Generasi penerus dia. Bagus. Iya. Termasuk Anda berdua. Nah, untuk Ibu, ada nggak sih pesan untuk calon peserta didik yang mau mendaftar di SMK sini? Iya nih. Khususnya ke busana bukan? Iya. Iya. Oke, untuk peserta didik, calon peserta didik yang ingin atau berminat ke busana, jangan khawatir. Artinya jangan khawatir, seperti tadi kita
diskusikan, busana Oke. itu bukan hanya penjahit. Iya. Silahkan bergabung dengan kami di Busana, insya Allah akan kami bimbing, akan kami beri bekal untuk bisa nanti mandiri, mandiri dengan banyak apa namanya tadi prospek ya, Prospek. ada desainer, ada pembuat pola, ada operator jahit, ada pengusaha, insya Allah tidak ada yang namanya menganggur. Iya. Oke, sangat terjamin Iya gitu. dong ya. Insya Allah jaminan Insya Allah. quality. Oke. Nah, ternyata saya salah kaprah nih. Ternyata di jurusan busana bukan hanya jahit. Iya, aku Aku juga desain. mikirnya kayak gitu ya, Dut ya. Nyesel nih. Nyesel. Ternyata ada mendesain. Iya. Terus prospek kerjanya juga cukup luas sih, Iya. Bu. Luas, Luas iya. banget. Nah, selain bisa langsung kerja juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tadi seperti itu. betul. Ada jurusan. Jadi jangan Iya. khawatir ya Oke. teman-teman. Iya betul. Sekarang dari Busana ada yang melanjutkan lulusannya tuh saya ketemu katanya lulusan dari hukum, berarti sarjana hukum kan. Oke. Jauh kan? Iya, jauh. Iya. Sana ke hukum ya. Tapi itu nyata. Iya, keren. ya. Terus ada lagi yang tiba-tiba ke saya ketemu kok di dinas sosial, kok bisa di dinas Iya. sosial. Jadi tidak harus jadi penjahit. Iya. Oke. Peluang untuk melanjutkan itu semua bisa, kecuali kedokteran ya. Iya. Kedokteran kan harus. Kalau kedokteran mata sudah dia sudah jadi dokter mata itik. Mata itik. Bang kancing deh. Ja. Nah, Ibu, saya mau bertanya nih, kira-kira produk apa yang sudah dihasilkan oleh anak-anak Tata Busana, Bu? Banyak, Banyak ya, Bu? banyak. Ketika kita praktek kita membuat banyak produk sampai gaun pesta gitu ya, gaun oke. pesta, Prom night gitu busana ya? kerja dan lain sebagainya, dan produk yang sekarang kelihatan ini. Iya. Iya. Ini produknya. Iya, nih, namanya kain apa? Kain sibori. Kain sibori. Ini tadinya putih ya, Dek. Oh, Ini kelas dia nih. Oh, Ini yang buat kelas dia. KKD ya? Iya, kelasnya Dea dan teman-teman, gurunya hanya membimbing. Membimbing. Ini tadinya putih, Bisa jadi kita seperti ini ya, Bu? lipat-lipat dengan berbagai macam cara. Nah, ini menghasilkan kita celup dengan warna tertentu muncul ini. Dan yang paling nyata ini sudah jadi Oh, bajunya. iya. Terpampang nyata, jelas. Dan ini pernah diperagakan di mana ya, deh, fashion show? Di fashion show, Ah. di banyak fashion show, nggak cuma Iya. satu kali. Di antaranya di ini, di mall dan di Menara Pandang. Menara Pandang kita pernah fashion show yang waktu itu kita tampilkan Sibori. Sibori, memang Sibori sekarang lagi in ya. Iya. Lagi in, jadi kita nggak mau ketinggalan Iya dong. busana. Jadi kita produk sebanyak mungkin, dan alhamdulillah untuk kain Sibori itu sudah laku keras. Oke. Sudah banyak. Jadi mohon maaf, ini cantik ya, tapi ini termasuk yang apa namanya sudah dipilih yang lain. Nah, ini sisanya ini. Berarti yang lain kan lebih cantik. Lebih cantik Nah, ya. iya. Ini contohnya aja udah Iya. secantik ini ya. Lalu sanggar busana juga punya sanggar. Usahanya yaitu untuk mengembangkan kompetensi siswa. Jadi siswa yang sudah mahir, sudah pinter itu akan berkembang lagi ketika kita masukkan ke sanggar. Sanggar, iya. Karena di sanggar itu kan menjahit, membuat baju yang bukan punya sendiri. Kalau praktek kadang-kadang punya temannya, Iya. punya sendiri. Kalau di sanggar sudah punya orang. Jadi harus ada tanggung Tanggung jawab. jawab, iya. Iya, di situ selain untuk membantu sanggar, dia juga latihan wirausaha. Wirausaha, iya. Jadi ya begitulah busana. Pokoknya kalau karena saya gurunya ya, Iya. pokoknya the best. Iya, The best, the best. Jadi teman-teman atau adik-adik wajib nih masuk jurusan Tata Tata Busana. Busana. Sangat asik banget untuk kali ini. Terus sudah Gak nggak kerasa nih ya, kita udah ngomong lama ya tentang seputar busana. Oke, dan udah nggak kerasa banget karena ngomongnya kasihkan. Nah, untuk teman-teman SMP, MTS sederajat yang mau mendaftar di SMK Negeri Tegokerto, siapkan mental. Siapkan mental. Iya, Dijamin gak nyesel. Oke. Yang berminat di Tata Busana langsung aja. Oke. Mungkin untuk kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman semua biar kita makin semangat untuk Semangat berbagi untuk informasinya. informasinya. Oke.
Bersama kami berbagi informasi, berbagi relasi di podcast Puswiku. Puswiku. Bye.